soal logika lagi. Di sini ada pernyataan. Saya teringat tentang ibu adalah P, saya nangis adalah Q. Saya bahagia, pernyataan baru berarti R. Saya teringat tentang ayah berarti S. Buat notasinya. Sekarang yang ditanya adalah saat ini saya teringat tentang ibu berarti yang ditanya P, dan menggunakan kata hubung dan tidak teringat tentang ayah berarti negasi S. Pertama, karena dia menggunakan kata hubung dan berarti jawabannya juga harus menggunakan kata hubung dan. Berarti yang tidak menggunakan kata hubung dan bisa kita coret. Yang B salah, yang E salah. Selanjutnya kita lihat pertama yang ditanya P. Buat notasinya, jika P maka Q yang ditanya P atas bawah sama kan? Berarti kesimpulan bergerak ke arah kanan. Jawabannya yang Q. Saya menangis. Berarti A sudah pasti salah karena A saya tidak menangis. Berarti negasi Q. Yang ditanya negasi S, kita buat notasinya. Jika R maka S yang ditanya negasi S. Atas bawah beda kan? Berarti kesimpulan bergerak ke arah kiri. Jawabannya negasi R. R-nya saya bahagia, negasi R saya tidak bahagia. Berarti jawabannya yang Depok. Saya menangis dan saya tidak bahagia. Aku bakal ngasih pembahasan soal yang ini. Kak, kenapa jawabannya tidak ada kesimpulan? Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Di sini dia bilang setiap orang Jakarta wajib menerapkan PSBB tanggal 11 sampai 25 Januari. Dono bukan orang Jakarta. Nah teman-teman, untuk menarik suatu kesimpulan, teman-teman yang wajib banget tahu adalah harus menghilangkan asumsi teman-teman. Bukan orang Jakarta bisa kita tulis sebagai orang Bali atau orang Medan. Sekarang kita lihat, orang Bali itu tanggal 11 sampai 25 menerapkan PSBB nggak? Oh, menerapkan PSBB. Orang Medan itu tanggal 11 sampai 25 Januari menerapkan PSBB nggak? Oh, tidak menerapkan PSBB. Nah, kita nggak tahu Dono ini orang apa? Orang Bali kah? Orang Medan kah? Atau orang luar negeri kah? Ketika kita menaruh asumsi dari informasi di kepala kita untuk menjawab kesimpulan yang ada, disitulah kita akan salah menjawab soal logikanya. Maka jawaban yang tepat adalah tidak ada kesimpulan. Ke soal logika lagi, di sini ada pernyataan, semua perempuan melahirkan, Dono bukan perempuan. Berarti perempuan adalah P, melahirkan adalah Q. Dono bukan perempuan, berarti adalah negasi P. Buat notasinya, jika P maka Q yang ditanya negasi P, kesimpulan bergerak ke arah kiri. Karena sebelum P tidak ada pernyataan, maka jawabannya tidak ada kesimpulan. Jadi jawabannya yang E. Gampang kan? Oke, sekarang kita ke soal logika lagi. Pernyataan pertama, jika ayah pergi maka ibu pergi. Pernyataan kedua, jika ibu pergi maka adik pergi. Buat notasinya, ayah pergi adalah P, ibu pergi adalah Q. Ibu pergi adalah Q, adik pergi adalah R. Tarik kesimpulannya, jika P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, dari pilihan A sampai E, kita buat dulu notasinya. Setelah dibuat, sekarang kita lihat, oh P maka R cuman ekuivalen dengan negasi R maka negasi P. Otomatis jawabannya yang C. Oke, ke logika kuantor lagi. Pernyataan pertama, semua orang yang berumur di atas 17 tahun pasti sudah lulus SMA. Pernyataan kedua, semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Kesimpulannya, yang A, semua mahasiswa S1 pasti sudah lulus SMA. Yang B, semua orang pasti sudah lulus SMA. Yang C, tidak semua mahasiswa S1 lulus SMA. Yang D, tidak ada mahasiswa S1 yang lulus SMA. Dan yang E, ada orang yang berumur 17 tahun dan menjadi mahasiswa S1. Nah, kalau kalian jawab yang B, jawabannya salah. Yang C juga salah. Yang D salah. Dan yang E sangat salah. Jawabannya yang ayam. Kenapa yang ayam? Yang tahu tulis di kolom komen ya.